sampai detik ini bismillah tidak pengen seperti itu gitu. Semoga tidak diuji dengan seperti itu juga gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat buat para pejuang UMKM dimanapun kalian berada. Tetap semangat terus menjalankan bisnis yang sedang kalian bangun, karena UMKM naik kelas. Hari ini kita kedatangan bintang tamu yang spesial banget. Gak usah lama-lama, udah mentereng banget warnanya. Langsung aja kita kenal dengan Pak Cahyo. Halo Pak Cahyo. Halo juga. Gimana keadaannya, sehat? Alhamdulillah. Sehat. Ceria banget hari ini ya Pak Cahyo ya, warna bajunya ya. Biar tetap semangat. Biar tetap semangat. Penampilannya udah kayak anak seni banget nih Pak Cahyo. Sebenarnya seniman atau bisnisman? Waduh, ini kadang-kadang kalau ngomong seniman jadi suka jadi senewan. Tapi ngomong-ngomong gini, kayaknya nih panas banget nih puasa nih. Copot topi dulu aja. Boleh. Ya, nah kalau kayaknya segar. lebih terlihat, lebih kelihatan gantengnya. Jadi gemuk nih gue nih. Enggak dong. Ayo Pak Cahyo, balik kenalin Pak Cahyo sebenarnya owner dari mana Pak Cahyo? Ya, pemirsa, perkenalkan saya, nama lengkapnya Nur Cahyo. Di beberapa tempat kami dipanggil Bung Cahyo. Saya adalah generasi kedua dari ayam goreng tulang lunak Nyonya Nani S, rajanya nasi bok, kurang lebih seperti itu. Oke. Ya. Generasi kedua, berarti sebelumnya ini usaha keluarga ya Pak ya? Betul, jadi usaha ini dirintis keluarga, dimulai dari tenda yang awalnya memang tidak digagas menjadi usaha yang sampai sekarang. Hanya karena memang perantau pada zaman dulu adalah menambah aktivitas lain selain bekerja yang lain. Contoh gini, orang tua menjadi driver taksi, untuk memenuhi kecukupan kebutuhan hidup di Jakarta harus banyak waktu yang harus dilakukan. Di antaranya adalah jual nasi uduk dan ayam tadi di tenda setiap sore seperti itu. Oh gitu, jadi awalnya berjualan nasi uduk. Ya, betul. Oke, terus akhirnya berinovasi terus menjadi ayam goreng tulang lunak. Ya, ayam goreng tulang lunak itu sendiri terjadi metamorfose beberapa kali, nama berubah. Dari nasi uduk, ayam goreng, berubah ke warung khas Jogja, berubah ke ayam goreng tulang lunak yang tulisannya panjang banget. Panjangnya gimana tuh, Mbak? Jadi kalau panjang itu kan gini, judul nama itu panjang, orang naik motor baca belum selesai, udah lewat ya. Udah lewat. Ya. Dan sedikit banyak belajar dari teman-teman yang sudah sukses, kami pendekkan namanya menjadi AGTL seperti itu. AGTL, ayam goreng tulang lunak. Iya, betul. Kalau boleh tahu nih Pak, pertama kali buka warung tenda itu di mana Pak? Saya akan cerita tentang histori perjalanan AGTL ini. Dimulai dari orang tua itu ya di sekitar Jalan Haji Ten Raya, Kayu Putih, Jakarta Timur. Oh, Jakarta Timur. Iya, dan itu hanya berbekal tenda kecil dengan kursi mungkin 4, menjual 4-5 ekor itu sampai subuh, kurang lebih seperti itu. Dimulai iya. Dari sore. Dari sore seperti itu. Oke. Itu tahun berapa Pak? Tahun 89-90 ya. Berarti sempat merasakan ikut bantu jualan juga gitu mungkin? Ya, walaupun sekarang udah fokus, dulu itu ya kita membantu. Tapi namanya anak muda atau anak itu kadang-kadang kan orang tuanya yang perang dengan dunia, kita masih suka kesana kemari sehingga tidak fokus benar-benar kita masuk di warung. Dan kita masih pengennya menjadi karyawan. Ya, oh gitu. Iya, orang suka nyebut jadi bangsawan itu, bangsanya karyawan. Ya. Pernah nggak sih Pak ada pengalaman menarik apa saat Bapak membantu orang tua Bapak jualan? Dalam kita membantu ini tentu yang masih Bapak ingat sampai sekarang waktu kecil mungkin. Membantu sekedarnya ya, karena dulu itu membuat menunya nggak banyak, hanya nasi dan ayam, terus produknya juga nggak banyak, hanya cukup jualan sebentar aja. Ya kita bareng-bareng aja. Yang menarik adalah kita semua prosesnya masih semua manual. Okay. Mungkin bikin sambal masih diaduk pakai tangan, sambal kacang pakai kaos tangan seperti itu. Pagi-pagi harus bantuin mecahin es batu. Bikin lalap 100 biji aja harus ngumpul 5 orang pakai tampah gitu kan, dijejet-jejet seperti itu. Tapi kita hanya membantu sekedarnya aja, habis itu kita lari ke sana kemari gitu. Karena memang rasa kita belum di dunia usaha, rasa kita saya udah kerja, kita punya pendapatan, temennya banyak, maunya lah nongkrong sana kemari, kurang lebih gitu. Oh gitu, jadi waktu itu belum tertarik untuk ikut di bidang bisnis ya Pak ya? Belum. Kenapa Pak? Kenapa belum tertarik? Ya karena ya itu masih jiwa muda, iya, masih yang pengennya coba sana, coba sini. Pasti pengennya bebas, terus pindah-pindah pekerjaan, biar punya banyak pengalaman, banyak teman seperti itu. Tapi juga hasilnya ada manfaatnya, bahwa
dengan berpindah-pindah pekerjaan juga akhirnya network kita terbangun dengan baik, yang alhamdulillah sampai sekarang tempat-tempat yang dulu kami kerja pindah-pindah itu masih menjadi pelanggan tetap kami sampai sekarang. Oh, gitu. Oke. Sampai sekarang masih jadi pelanggan tetap? Alhamdulillah masih. Alhamdulillah. Dari tahun 1989 waktu dirintis orang tua ya. Oke, berarti waktu itu kan Bapak sempat kerja di beberapa perusahaan ya, Betul. Pak? Ya? Kalau boleh tahu gimana sih Pak kerja di mana aja? Iya, 89 itu kami masuk di Astra Mobil Sunter. Itu ada perusahaan otomotif terbesar Indonesia waktu namanya PT Gaya Motor, bahkan itu terbesar di Asia Tenggara. Di sana kami menjadi operator produksi, dan saat kerja itu ya kita senang, kita bekerja di industri otomotif, masih dalam jaringan perusahaan besar Astra Group gitu ya. Dan ternyata fasilitas-fasilitas yang kami dapat cukup senang ya, dari fasilitas pengobatan, jaminan kesehatan kita. Bahkan apa yang kami impikan, aku nggak mau lama-lama, aku harus 2 tahun jadi karyawan, 3 tahun harus sudah lebih tinggi lagi. Alhamdulillah tercapai keinginan itu. Saya tahun ketiga saya udah sampai ke Jepang itu ceritanya. Wow, iya, sudah sampai ke Jepang. Ya, apa sih yang kami perjuangkan sehingga kita bisa sampai ke sana? Ya kami tetap kembali bahwa kerja itu di tempat orang itu harus disiplin waktunya, absensinya, dan kami tidak pernah menolak pekerjaan apapun selama pekerjaan itu masih pada waktu jam kerja dengan pekerjaan yang ada di dalam situ. Oke, gitu. Kalau dari cerita Bapak barusan kan keren banget ya, Bapak sudah sampai ke Jepang ya Pak ya, Alhamdulillah di perusahaan sebelumnya ya. Kenapa Pak? Kenapa kembali akhirnya ingin membangun AGTL lagi gitu? Apa alasannya? Jadi akhirnya kita tahu kadang-kadang, saya merasakan bahwa untuk bekerja dan kita punya hasil, kita kadang-kadang pengen apakah benar hasil ini cukup buat kita gitu. Okay. Prakteknya dalam perjalanan sebulan itu kadang-kadang itu dari sebulan itu ada 1 minggu belum sampai gajian lagi, duit kita udah habis. Sementara orang tua kita tetap bisa ngasih makan kita, tetap bisa masih bisa beraktivitas, mau bayar listrik, mau bayar air, tetap tiap hari bermain, ada uang di apa tuh kehidupannya setiap hari. Nah, sementara kami yang bekerja dapat sekali tapi harus diposkannya hati-hati biar cukup sebulan. Namun tidak pernah cukup. Gitu, tidak pernah cukup. Kita mencoba tidak tergantung ke orang tua ya, bahwa kita udah punya uang, kita mencoba menjadi mandiri, itulah yang kita pakai seperti itu. Dari ketidakcukupan itulah kita akhirnya melihat, oh kayaknya usaha ini enak nih gitu. Tapi semua orang yang mau berusaha itu sebaiknya atau rata-rata mereka melalui fase masuk di dunia kerja dulu. Karena kalau orang kaya pun sekalipun kaya gitu ya, punya duit, punya modal, dia langsung masuk di dunia usaha itu juga nggak gampang, itu belum tentu bisa juga. Dia harus beradaptasi di dunia kerja yang dia juga biasa dipimpin orang, dia harus ikut aturan main di tempat orang, dia harus ikut kedisiplinan di tempat kerja orang, sehingga saat kita berusaha poin-poin tadi bisa kita bawa ke dunia usaha kita, bahwa kita juga biarpun milik pribadi harus tetap disiplin, tetap tanggung jawab, tetap ya menjaga semuanya lah, kayak kita kerja di tempat orang lain. Pengalaman ya Pak ya, pengalaman yang akhirnya kita bawa ke perusahaan kita sendiri. Betul. Gitu. Jadi karena kekurangan, maksudnya tidak cukup dalam sebulan ya. Tidak cukup dalam sebulan, akhirnya memilih untuk berbisnis. Belum. Belum. Kita harus menutupi ketidakcukupan kita dengan cara kita. Oke, bagaimana tuh? Itu sebenarnya agak gimana itu? Iya, karena kadang-kadang kita sebagai anak muda kan tidak harus tidur di rumah ya, mungkin ngekos sama teman untuk mencoba kemandirian itu. Nah, pada saat kita tidak cukup itu, ada langkah yang mungkin kalau dibanding sekarang ya jadi sedih gitu. Kenapa sedih? Gimana tuh, boleh dong diceritain? Iya, karena orang kerja itu jelas tuh bahwa berangkat pagi, pulang sore, akhir bulan gajian, gitu ya, atau mungkin gesek ya. Seperti itu ya. Orang usaha itu beda. Hari ini dapat 100, besok dapat 200, besok bisa 0, tapi besok bisa dapat 2 juta, gitu. Nah, apa sih agar kita bisa menutupin yang seminggu itu menjadi tanggung jawab kita pribadi, bahwa kita sudah dewasa, tidak ikut dompleng orang tua terus, tapi kita tetap harus bisa hidup. Ya banyak celah yang kita cari. Di antaranya ya sambil nekat dan malu-malu gitu, kita kan tetap seminggu harus tetap bisa punya ongkos bekerja, tetap bisa makan di kosan. Ya kita ngamen juga akhirnya. Oh, sempat ngamen juga. Iya, kita sempat ngamen, dan itu antara hatinya itu pengen punya duit untuk beli Indomie, beli apa istilahnya kopi, gula gitu. Tapi kita sendiri kadang-kadang
berat juga gitu. Tapi apa yang harus kita lakukan saat itu? Yang kita berani dan bisa saat itu ya udah, kita kompak aja, kita naik bis dari Ramangun sampai ke Ramat Jati, kadang-kadang mampir ke Polsek Matraman, dan alhamdulillah sih, karena niatnya bukan nyari uang untuk disimpan, hanya untuk menutupi kebutuhan yang seminggu itu terputus, kami tidak pernah dikasih 500 rupiah tuh. Dan rata-rata mereka kasihnya sudah lembaran kertas 1.000, 2.000, bahkan di Polsek itu pernah suruh nyanyi beberapa lagu dikasih 5.000 itu di Polsek Matraman. Zaman dulu ya Pak ya. Gitu. Lumayan cukup besar ya. Cukup seneng, aduh pantas aku harus jadi pengamen. Enggak juga, kita punya pekerjaan yang saat itu dimasuk di Astra Group itu nggak mudah. Iya sih. Jadi dari Jawa Tengah itu dulu seleksi 450 orang hanya diambil 31 orang. 31 Iya. orang. Oh iya, berapa lama Pak waktu Bapak ngamen? Sebenarnya tidak bisa kita, memori kita nggak mencatat berapa lama ya. Tapi setiap kami terputus dengan keuangan kami untuk seminggu kemudian, kami naik bis hanya untuk menutupi kebutuhan transport, kerja, dan makan saat itu di kos. Oh gitu. Jadi ngamennya sendiri atau sama teman? Berdua. Berarti berdua teman kosan Bapak Iya. itu? Oh gitu, demi menyambung hidup ya Pak ya? Ya, seminggu kemudian. Seminggu gitu. kemudian. Nah, disitulah kita harus tetap jualan. Bahasa sekarang kita harus jualan. Bahwa ngamen pada saat itu kami sudah jualan sih, punya rencana jualan. Ada yang ngamen hanya pengen jualan suaranya gitu. Iya. Tapi secara performa mereka justru bisa jadi mungkin orang takut atau mungkin gimana gitu ya. Kita mencoba karena kita juga kerja, ya kita mungkin sedikit banyak kita lebih rapi, kita pakai lengan panjang, kita pakai punya jam gitu ya, kita ada punya cincin gitu ya. Jadi gitu. orang lihat kita bukan seolah ini pengamen nih, dia mau ngasih gopek gengsi kali ya gitu ya. Ini yang dikasih ini gimana ya? Akhirnya kita dikasih lebih lah gitu. Dan mereka tidak takut. Akhirnya mereka mau ngasih kita juga dengan senang kayaknya gitu. Alhamdulillah sih. Bagi waktunya gimana Pak? Saat mau berangkat kerja ngamen, pulang kerja ngamen? Pulang dong, setelah pulang kerja. Setelah pulang kerja kita sampai jam 8 malam udah nggak tahu deh itu di jalan tuh naik bis gitu. Pulang jam berapa Pak? Jam 5. Jam 5, ya. Berarti pulang dari jam 5, naik angkutan umum tuh ngamen. Ya ngamen pulang dulu ke kos. Oh pulang dulu ke ngajak kos. temen, yuk kita nyari buat hidup seminggu yang akan datang nih. Buat transport, beli gula, beli kopi, beli nasi goreng, kurang lebih gitu deh. Oh gitu, jadi harus agak ini juga iya ya dulu saya sempat ngalamin gitu. Jadi kalau di feedback sekarang gemeter juga dirasain nih. Gitu. Aduh, aku pernah naik bis sampai sana-sana gitu. Kurang lebih gitu. Ada hal. Okay. Beneran itu beneran loh, bukan karena aku udah dagang aku cerita itu enggak. Itu realitasnya seperti itu. Jakarta ini kata saya adalah kejam. Yes. Bisa jadikan orang itu tanpa apa-apa membumbung tinggi. Tapi bagi mereka yang tidak pernah tahu bahwa di Jakarta ini tempat yang kejam, mereka bisa ke bawah. Dia mau apa sih di Jakarta? Mau yang sampai serusak-rusaknya, dari mulai obat, narkoba, apa, ada semua di Jakarta. Dan itu bisa menjadikan orang ambles sampai nggak kelihatan kalau dia salah langkah. Gitu. Nah, disitulah kami sudah mengerti bahwa ini tantangannya berat, ujiannya berat sekali, bahwa kita harus bisa bertahan tapi dengan cara yang benar. Lalu sehingga saat kami melakukan sesuatu itu, saya dan teman-teman mencoba jangan sampai menyentuh sisi yang nanti berhadapan dengan hukum. Sampai detik ini, bismillah, tidak pengen seperti itu gitu. Semoga tidak diuji dengan seperti itu juga gitu. Karena buat saya jika kita bersentuhan sampai tingkat tinggi di urusan itu, energi kita pasti habis. Waktu kita, tenaga kita, pikiran kita belum, kalau yang punya uang biaya lah pasti. Iya, gitu. Makanya saya berpesan juga kepada teman-teman muda, kalau mau jadi baik total, jangan berubah menjadi baik selamanya. Apapun pekerjaannya, yang penting niatnya baik gitu. Ya Pak ya, yang dijalankan baik. Kalau titik terendah nih Pak, titik terendah ada nggak sih Pak? Oh iya. Selain ngamen, atau mungkin ngamen tadi? Enggak juga sih, kalau itu kan masih punya pendapatan bulanan ya. Itu masih, iya masih punya berarti biaya masih pengobatan 5 lagi. juta setiap bulan yang bisa kita ambil gitu kan. Gitu. Ada pada 98 saya memutuskan karena waktu itu resesi ya, atau mungkin pas Jakarta itu kejadian 98 ya. 98 perusahaan itu mengambil keputusan kamu boleh kerja terus atau keluar. Kalau kerja kamu tidak ada lemburan. Padahal waktu saya masih bujang dan pulang dari Jepang itu buat saya itu menarik tuh. Saya bujang yang sudah punya rumah sendiri, punya motor bagus, punya
tape Aiwa yang di Jakarta waktu itu harganya masih 3,5 juta gitu ya. Gitu. Punya jam tangannya nggak kayak yang lain, kita punya jam tangan yang dari Nissan Diesel gitu. Kita seneng banget gitu. Tapi angsuran rumah yang sudah jalan itu, tiba-tiba perusahaan mengambil keputusan seperti itu. Kalau kamu nggak keluar, nanti kalau kamu keluar tidak dapat pesangon. Waduh, ngeri juga kita. Oh iya, gitu kan. terus? Akhirnya ya kita keluar karena takut nggak dapat pesangon. Iya, keluar. Kami dapat pesangon. Nah, disitulah kami kehilangan pekerjaan. Kan kita harus punya strategi bagaimana duit yang kita dapat itu nggak langsung habis. Yes. Akhirnya kita ngelamar-lamar, ya itu sedih juga. Pas kita ngelamar dapet di pabrik bakso, kita suruh jadi sales bakso yang jalan dari Sunter sampai Kelapa Gading. Dari Sunter sampai Kelapa Gading. Itu lumayan. Dan saya komitmen uang pesangon itu tidak boleh dikotak-atik. Uang pesangon sebelum kita aman dulu. Okay. Nah, saya jalan dari Sunter sampai Kelapa Gading itu sudah jual bakso ke toko-toko, dan sampai Boulevard Kelapa Gading itu saya nggak bisa jualan. Nggak bisa jualan? Nggak bisa jualan, dan saya udah nggak punya uang. Nah, yang sedih apa? Apa yang membuat tidak bisa jualan tuh bagaimana? Ya kan talenta kita tidak dilatih untuk jualan, tapi kita digembleng untuk menjadi orang industri, membuat mobil, main welding, main grinding gitu ya, teknik gitu ya. Jadi benar-benar ini banget ya, banting setir banget ya Pak ya? Iya, tapi karena itu terpaksa untuk mendapatkan sesuatu, ya kita harus lakukan apa yang dikatakan sama perusahaan. Jalan aja udah bertoko-toko, nggak ada yang laku sama sekali, nggak terjual. Dan disitulah aku putus asa ya. Sampai daerah Boulevard saya putus asa, saya kembalikan ke leadernya, saya nggak bisa jual, saya kabur itu ceritanya. Kabur, tak kembalikan baksonya. Iya, saya kembalikan dan saya kabur. Cuman kita nggak inget, pas kabur itu saya nggak punya uang, di dompet pun udah nggak ada. Akhirnya saya jalan dari Kelapa Gading sampai Kayu Putih, jalan kaki. Jalan kaki, belum jalan kaki, kita mau naik angkutan juga kita nggak punya uang gitu. Harapan kita kemarin pas masuk jualan dapat duit. Iya. Karena biasa lamaran kerja itu kan suka manis-manis gitu ya. Iya, benar. Pas kita bonus sekian, pas kita jalanin ternyata tidak seperti itu yang terjadi. Itu berarti benar-benar sama sekali nggak laku ya Pak ya? Dan itu berarti jualan bakso hanya 1 hari? 1 hari dan nggak laku. Terus besoknya gimana Pak untuk menyambung hidup? Banyak, kita kan kebetulan senang di dunia seni dari mulai berangkat ke Jakarta ya, kita berkomunitas dengan teman-teman. Menyambung hidupnya adalah kita nongkrong di Bali Rakyat, ikut teater, waktu itu ada teater beling gitu ya. Kalau situ tentu karena banyak teman, ada aja tuh hal yang bisa kita bareng-bareng gitu ya. Ada yang lucu juga, kita makan hari Sabtu Minggunya, malam Sabtunya sama malam Minggunya kita nongkrong di Bali Rakyat, alih-alih latihan teater, padahal ngarepin Sabtu Minggunya ada orang nikahan, kita bantu-bantu narik piring, kita bisa dapat makan. Nah, kurang lebih seperti itulah. Banyak cerita sampai tingkat itu ya. Berarti dari karyawan yang biasa kerja di kantor, banting setir lagi menjadi seniman. Bukan kantor, pabrik. Pabrik, iya pabrik, terus jalan menjadi sales, terus balik lagi ya? Mencoba yang baru lagi menjadi seniman. Sebenarnya tidak pengen jadi seniman ya, karena ada hobi di sana. Karena emang hobi. Ya ada hobi ya, kita ikut nongkrong, nambah temen gitu ya. Kebetulan yang nongkrong kita ada teater, ada orang model, ada orang macam-macam lah ya. Berapa lama kalau boleh tahu di industri teater Pak? Oh itu selama aku bekerja di Sunter tuh, dari 90 sampai 98. Tapi kan tidak rutin, kadang-kadang kita pas Sabtu Minggu harus kerja lembur, kita nggak datang seperti itu. Oh gitu, jadi teaternya hanya selingan aja ya, hanya hobi? Ya, tapi hampir nyaris dari kehidupan kita itu pasti di area itu. Pulang kerja itu kalau di rumah kan hanya beberapa orang gitu ya. Kita nongkrong di Bali Rakyat, pasti kita happy deh, temennya banyak gitu. Temennya banyak gitu. Lapar pun nggak berasa, karena temennya banyak, tahu-tahu maghrib lagi. Tahu-tahu udah kemarin maghrib aja ya. Tadi kan sempat jualan bakso ya Pak ya, terus juga ikut ngumpul di Balai Rakyat, teater, terus selanjutnya apa langsung akhirnya berpikir untuk? Enggak, 98 kebetulan ada kenalan di Depnaker Jateng, itu dikasih kesempatan saya dimodalin sama Depnaker Jateng sama teman-teman dari Untak Semarang, itu bikin proyek jamur merang yang tujuannya Depnaker mengurangi tenaga kerja akibat pemutusan hubungan kerja di perusahaan. Nah, disitulah kita dimodalin 22 juta sama Disperindak untuk bangun kumbung-kumbung rumah jamur gitu di Jawa Tengah ya. Jawa Tengah bersama anak-anak Untak itu. Sekian tahun dari 89 ke 91
kehidupannya di Jakarta, ritme kerja kita waktu kita udah Jakarta. Saat saya pulang kampung tuh seneng karena ada satu peluang baru yang harus kami tekunin dan itu dibiayai pemerintah itu. Tapi memang bahwa spirit orang Jakarta dengan orang daerah itu beda bener, beda. Beda gimana tuh? Beda banget. Artinya gini, Jakarta itu biasa berperang dengan waktu. Waktu saya kerja dulu naik 43, bis 43 Cililitan Priok itu rebutan dan sampai gantung-gantung di bis gitu, saking penuhnya gitu. Dan kita jam setengah 6 udah standby di jalan ya untuk rebutan bis itu. Nah di daerah, orang bangun jam 5 sampai jam 9 masih bisa ngopi-ngopi tuh nggak ada aktivitas apa-apa gitu. Kenapa? Karena mereka tidak merasa bahwa mereka tuh harus bertanggung jawab keras terhadap hidupnya. Kenapa? Karena kalau dia lapar masih bisa ke emaknya atau saudaranya gitu ya. Coba bayangkan kalau orang di Jakarta. Orang di Jakarta boleh dilihat sampai sekarang masih banyak yang hidup di bawah kolong tol itu yang hanya membawa pacul atau mungkin pengki yang dia nungguin truk pasir. Bayangkan kalau nggak ada truk pasir lewat, dia nggak dapat makan dari situ. Walaupun mungkin pulangnya naik kereta tuh necis tuh, pakaian rapi gitu kan, alatnya dibungkus koran nggak kelihatan gitu. Kalau pas nggak ada muatan itu, mereka akan muter ke kampung-kampung dengan bawa pengki, Pak rumputnya mau dibersihin nggak Pak? Itu sampai sekarang saya masih ngeliat terus. Ya banyak gitu. Ya Pak ya, sekarang di jalan-jalannya. Nah pas saya di daerah, saya coba terapkan spirit itu gitu. Tapi ternyata juga tidak semudah itu. Teman-teman di daerah mungkin tidak segerget kita gitu ya. Tapi akhirnya jadi juga. Ada 6 kumbung jamur merang yang pada bulan pertama sudah menghasilkan 1 kintal per setiap panen. 1 kintal? Ya, tapi jiwa saya sudah jiwa Jakarta sama 89 sampai 98, hampir 10 tahunan ya. Kami harus kembali ke Jakarta lagi. Nah pas kami balik ke Jakarta, akhirnya memutuskan kembali ke Jakarta lagi. Kenapa meninggalkan pekerjaan yang lumbung jamur? Ya, karena saya merasa kok spirit saya jadi menurun. Wawasannya, iya, wawasannya jadi menurun, gitu ya. Cara diskusinya juga beda dengan orang daerah gitu. Saya pengen ke Jakarta lagi agar ada pressure, gitu. Kalau orang Indonesia pressure, Bapak nyari pressure. Iya, karena karena memang biasa ritmenya beda ya Pak ya. Di perusahaan Jepang itu orang masuk jam 7 baru tank masuk, dia tuh balapan cepet-cepetan siapa yang absen. Habis itu dia harus siap senam, itu udah pasti itu. Oh gitu. Jadi kalau misalkan emang Jakarta atau yang sebelumnya, waktu itu sudah teratur ya Pak ya? Iya, itu. Gitu. Nah di daerah itu terlalu santai lah. Nah itu bisa dilihat bahwa orang-orang yang mungkin dari barengan saya ya, orang-orang yang mau meninggalkan desanya, merantau dengan orang-orang yang sampai saat ini masih ada di daerah itu, walaupun mungkin yang di Jakarta itu tidak hebat, tidak mewah, tidak sukses banget gitu, sedikit pasti beda. Kita lebih duluan lah. Gitu. Jadi akhirnya memutuskan balik lagi nih harus ke Jakarta nih. Ya. Sampai Jakarta kerja apa? Atau sudah ada? Ini nih seru nih. Apalagi nih? Orang pabrik yang biasa bikin mobil, mainan las, mainan gerinda, mainan bracing, pokoknya pabrik deh gitu. Pabrik lah ya, pabrik banget lah ya. Nah, nyari yang kayak gitu lagi udah susah gitu, ya, susah. Sebelumnya bukan. Dan 98 sampai 2000 itu juga masa transisi kayak sekarang nih. Habis pandemi belum terlalu normal ekonomi. Habis Jakarta udah carut-marut bakar-bakaran, belum juga langsung menjadi bagus dunia usaha itu. Nah, ngelamar sudah dapatnya. Nih, ngelamar apa pertama kali menginjak kaki di Jakarta? Ada yang keren dari ngelamar itu. Apa tuh? Jadi bukan ngelamar kerja nih. Justru ngelamar anak orang lah. ini. Jadi balik lagi ke Jakarta melamar anak orang. Yes, gitu. Itu menarik buat saya. Bagaimana ketemunya? Apakah sudah ada janjian sebelumnya? Tentu dong sudah. Atau dating apps? Enggak, belum ada ya. Dan gimana itu sebenarnya di luar rencana ya. Justru orang-orang akan melamar anak orang itu jika mereka punya pekerjaan yang bagus gitu ya, punya terus kehidupan yang normal, baru dia bangga nih ngelamar anak orang. Kami ngelamar anak orang pada posisi nganggur. Lah, gimana? Apa yang membuat Bapak percaya diri maju untuk ngomong ke orang tuanya gitu? Iya, ya pertama diri nantangin dulu kita. Oh gitu. Serius gak? Kalau serius bilang orang tua gitu kan. Ternyata dia serius. Pak, mau dilamar ini boleh nggak? Dia bilang. Oh, dia bilang sama orang tuanya? Langsung sidang hari itu gitu. Ini cerita. Jadi pertama kali ngapel langsung ditantangin? Iya kan,
kita udah niat serius ya, jangan Oke. main-main terus kita ngomong, ternyata bukan disambut dia takut, dianya ngomong beneran ke orang tua. Akhirnya disidang lah sama orang tua, serius nggak serius, serius lah kita gitu. Nah serius itulah kita buktikan dengan melamar gitu. Nah bukan melamar pekerjaan, melamar anak orang gitu ya. Bagaimana respon orang tuanya calon waktu itu? Masya Allah keren banget, karena itu menjadi motivasi yang mungkin sampai saat ini menjadi diingat-ingat terus dan nempel di hati ya. Untuk menjadi sukses atau mungkin kamu bisa hidup, itu tidak perlu kamu bawa apa, karena bapak datang ke Jakarta juga nggak bawa apa-apa. Tapi jika kamu punya cinta kasih yang sama, punya kekuatan itu, insya Allah apa yang akan kamu capai nyampe. Wah itu keren itu banget. dan itu menjadi keinget sampai sekarang gitu. Nah tapi kan sedih juga kita ngelamar anak orang, nikah terus nganggur. Nah, ini Nah, sedih terus juga gimana ini. nih? Iya dong. Berarti kan darurat ya. Oke. Memberi nafkah istri itu wajib kan. Yes. Istri tidak wajib bekerja juga. Walaupun dunia sekarang kaitannya sih kalau suami kerja, istri harus kerja biar tektokannya biar sukses, enak gitu Biar ya. seimbang. Ya, kata orang. padahal salah juga. Yang barokah jika istrinya di rumah. Bukan Suami mereka yang kerja. Yes. Terus gimana ceritanya, berapa lama nganggur setelah Ya, menikah? karena itu darurat, ya saya telepon sana kemari. Itu telepon sana kemari, nanya-nanya teman yang dulu sempat kenal kami, minta pekerjaan lah, nah gitu. Kebetulan ada teman kita yang dulu itu satu kos sama kita, lebih sukses. Kita keluar kerja, dia udah jadi area manager. Nah, kita minta, lu tolong dong minta kerja, ada nggak? Ada, mau jadi sales nggak? Mau deh apa aja, soalnya saya menganggur. Jadi sales bir lo nggak mau? Oh, sempat jadi sales bir. Iya, kayaknya saya jadi sales bir waktu itu. Oke. Berapa lama Pak kalau boleh tahu? Hampir setahun ya. Setahun. Dalam hati bergejolak antara ini saya perlu mempunyai pendapatan untuk memberikan nafkah ke keluarga, dengan bahwa saya tahu bahwa dari pembuat botolnya, yang minum, yang mengedarkan itu nggak baik, nggak bagus, atau mungkin dikatakan haram gitu ya. Tapi kita karena terpaksa kan, sama dengan Anda di hutan, adanya babi. Nah, Jadi mau nggak mau ya. harus ya. Tapi di dalam perjalanan itu kami nggak diem. Nah, saya nggak diem dan saya mencari terus. Ternyata saya dapat lagi di dunia distribusi lagi. Saya masuk di perusahaan kacang lah waktu itu, kacang yang lagi ngetrend pada saat itu. Saya jadi sales kanvas. Jawa kira Iya. baru jadi sales kanvas. Sales lagi, karena Sales lagi. Iya, sales lagi. Ternyata setelah orang tahu di dunia penjualan itu menarik. Kita dilatih di lapangan dengan mental kita menghadapi beberapa karakter orang. Dilatih kita terpaksa harus bisa ngomong, gitu. Dipaksa harus bisa menawarkan dan mempresentasikan produk, gitu kan? Dan itu makin menarik terus, karena setiap kita belum bekerja, paginya dimotivasi banyak banget sama tim-tim bos yang di kantor itu. Bagaimana agar kita sukses, punya pendapatan besar, bonusnya besar, itu tiap hari kenyang dengan seperti itu. Oke, terus selanjutnya gimana tuh Pak? Selama di Pokoknya dunia sales kanvas. akhirnya beberapa kali jadi sales lah, melatih kita menjadi makin punya skill ya. Akhirnya kita mau nggak mau akhirnya balik lagi. Oh, bantuin orang tua gitu. Oh, kembali. Apa Kembali alasannya? lagi, ya. Kenapa kembali ke? Merasa ada kayaknya di lapangan yang bisa kita praktekkan di usaha kita sendiri. Oh, gitu. Itu. Selain itu alasannya adalah sih Pak, misalkan diajak orang tua lagi, udah bantuin ini aja jadi penerus. Oh, enggak, kita sudah merasa mentok sana mentok sini, kalau kerja sana kerja sini itu sama aja. Oh, gitu. Jadi udah mau merasa kerja mentok. pindah ke 10 tempat, pasti diomelin, pasti kadang dibaikin, pasti kadang dicuekin, itu pasti. Mau pindah 100 tempat juga kayak gitu. Kalau itu sudah sama, masa kita akan jalan yang sama terus gitu kan? Pada jalan yang beda kita harus ngambil langkah beda. Oh, gitu. Jadi akhirnya sudah deh kembali membangun bisnis orang tua. Ya. Si AGTL. AGTL betul. Ayam goreng tulang lunak. Ya. Nyonya nangis. Boleh diceritain nggak Pak? Sempat kaget nggak sih Pak kembali membangun usaha orang tua? Karena udah lama tuh kerja ke sana kemari. Ya, jadi dulu kan belum jadi AGTL ya. Kita punya banyak varian menu, hampir 40-an gitu ya. Tapi karena kita pernah bekerja, mungkin pilah-pilah lah ya. Mungkin kalau di perusahaan itu ada yang disortir, ada enggak gitu ya. Kita pilih produk-produk yang laku aja. Pelan-pelan kita turunkan sampai sekarang, singkatnya hanya menjadi 8 produk saja selama 30 tahun. Dari 40 produk Ya. menjadi 8 produk Ya. pilihan. Ya.
Oke, itu sudah survei berdasarkan apa tuh Pak? Nggak survei, surveinya simple. Berdasarkan yang banyak yang beli? Enggak juga gitu. Bahwa gimana gini, tuh? Melihat kenapa bisa memilih 8 produk itu? iya, kita base-nya di ayam. Ayam itu dari anak kecil sampai orang tua doyan. Apalagi ayamnya empuk dan lunak. Nah itu. Oh, gitu. Karena ada perusahaan burger yang besar pun hebatnya bukan karena burgernya, karena ayamnya. Karena ayamnya. Yes. Okay. Tahu ya. Jadi pencetusnya tulang lunak ini siapa Pak kalau boleh tahu? Ya, kita trial hampir 4 tahun menemukan bumbu komposisi sampai sekarang kita bakukan itu 4 tahun dengan mengalami banyak rugi lah ya, 100 ekor hancur dan 100 ekor ayam ya. Pernah hancur? Ya. Itu gimana ceritanya tuh? Ya karena kita lagi trial, resikonya seperti itu. Rusak ya kita terima gitu. Jadi selama 4 tahun itu ada 100 ayam hancur ya Pak? Ya, terus prestonya meledak karena kita pakai presto. Akhirnya kita menemukan bahwa AGTL, ayam tulang lunak, empuk tanpa di presto. Oke, tadi kan ada 8 produk ya dari AGTL. Boleh nggak sih disebutin apa aja? Iya, produknya sih umum ya Mbak. Produknya umum ya, ada ayam goreng, ayam bakar, ayam opor, gudeg, recek, tahu, tempe, sayur asem. Sampai sekarang masih itu aja. Sampai situ aja. Aduh, bener nih ya. Siang-siang makan sayur asem enak loh. Jadi kan selama 4 tahun ya Pak ya. Berarti selama 4 tahun itu berjuang menemukan produk pilihan ya Pak? Iya betul, untuk trial itu. Okay. Karena dulu mungkin kita menjadi pionir ya, karena pada zamannya ayam tulang lunak itu orang taunya hanya presto. Kita nggak mungkin sebutkan ayam presto, karena presto pada zaman itu hanya diketahui oleh kalangan menengah atas. Orang bawah pasti bingung presto itu apa gitu. Nah, agar itu mudah dicerna ke pelanggan, kita sebut presto itu hasilnya tulangnya lunak. Oh, berarti kita sebut ayam tulang lunak, seperti itu. Oke, jadi ayam tulang lunak. Ya. Sudah berapa cabang nih ayam tulang lunak? Banyak Mbak, Widih. aslinya 15. 15? Cuman tinggal 3 sekarang. Oke. Jadi 15 dikurang 12 lah ya? Ya, kurang lebih gitu. Gimana tuh Pak? Jadi 3 itu yang bertahan? Kalau Alhamdulillah, memang setelah kita jalan, kita udah beberapa pindah-pindah lokasi juga, kita munculkan tagline Rajanya Nasi Bok. Rajanya Iya, Nasi Bok. Kenapa Karena, memilih kenapa tagline kesana? Rajanya Nasi Bok? Karena setelah kita mencoba di kantinnya Departemen Kementerian Keuangan di lapangan Banteng, itu lumayan menarik. Namun pelanggannya terjadi jenuh ya, karena hanya di satu wilayah gedung itu aja. Kita coba praktekkan di luar, ternyata lumayan bagus, dan kami sudah mulai makin meningkat melayani nasi bok itu. Dan pada akhirnya kami pada puncak pernah melayani sekali delivery itu 12.000 bok. 12.000 box. Wow, itu kok dalam acara apa tuh Pak kalau boleh tahu? Ya, ada di acara latihan Densus anti teror pernah, di acaranya partai besar sering seperti itu. Dan yang paling rutin kita di industri otomotif, kita sering 6.000, 5.000 itu udah biasa. Wow, keren banget. 3 cabangnya belum dijawab nih tadi. Di mana aja sih? Oh iya, cabang kita ayam goreng tulang lunak Nyonya Nani S Rajanya Nasi Bok ada di Jalan Haji Ten nomor 7A Kayu Putih Jakarta Timur. Nomor teleponnya 4752128. Ada cabang keduanya ada di Jalan Raya Pondok Kelapa Blok E1 nomor 9A di area Duren Sawit Kalimalang Jakarta Timur. Yang satu lagi di Jatiwaringin Raya, tepatnya di seberang sekolah Asafiyah. Nah, tadi kan ada 3 cabang ya Pak ya. Kalau boleh tahu omset per bulan dari AGTL gimana sih Pak? Tentunya, dibandingkan dengan pekerjaan Bapak yang banyak banget sebelumnya. Ya, jadi kalau bicara, setelah saya merasa bahwa saya di dunia dagang 100% waktunya, akhirnya kalau kita bicara dengan pekerjaan yang lama, kenapa kita milih pedagang? Atau mungkin kenapa Rasulullah lebih ke dagang gitu? Ya. Karena kalau saya boleh bilang ceritanya ya, pembandingnya bumi sama langit gitu. Bumi sama langit. Setelah dagang itu ketemu jalannya, itu berkali-kali lipat daripada kita bekerja. Bahkan apa yang kita capai sekarang ini, saya pribadi dengan unit yang saya bangun pertama, itu kalau saya harus mencapai senilai saat ini, itu harus saya mengalami fase pensiun lebih 10 kali. Jadi kerja pensiun, hidup lagi, kerja lagi, pensiun, hidup lagi, baru saya punya aset yang seperti itu. Gitu. Makanya akhirnya sampai sekarang bertahan ya Pak ya untuk berjalan. Alhamdulillah, iya. Karena omsetnya emang sebanyak itu ya ternyata ya. Bukan omsetnya, yang dicapai dari hasil dagang itu lebih menarik kalau udah ketemu jalannya. Namun untuk mencapai jalan itu memang banyak tentu banyak proses ya. Dari dulu kita pas buka tenda, ditarik tendanya, diambil kerat botolnya, dibawa berasnya. Pada zaman masa preman-preman dulu
itu ngalami fase itu. Trantip datang kita digaruk, ya itu ada histori ke sana. Gitu. Oh, keren banget. Oh ya, saya dengar juga AGTL ini sudah dimaklonkan ya. Nah ini menarik nih. Ini Jadi inovasi ya, inovasi iya, lagi ya. AGTL ini kan kita berangkat dari tenda gitu kan, atau gerobakan lah, dulu namanya gerobak itu. Alhamdulillah kita bersama Oakview Food Indonesia akhirnya kita digandeng nih dari produk gerobakan sekarang bisa menjadi produk kalengan. Keren Gitu. Nah, kenapa produk kalengan? Karena produk inilah yang bisa didistribusikan kemana-mana. Jadi tidak harus buka cabang di mana-mana, namun produk kita bisa sampai kemana-mana. Oke, jadi tinggal kirim ya kan? Siap. Check out, kirim. Oke. Untuk target kedepannya sendiri gimana nih untuk AGTL? AGTL Ada nggak masih target kedepannya? ada tentu ya. AGTL saat ini sedang mempersiapkan pengembangan untuk unit-unit ghost kitchen. Di mana unit-unit itu tidak harus dibangun dengan investasi besar. Kita bangun-bangun seperti booth kontainer atau kios-kios kecil yang sewanya mungkin hanya 1/10 kalau harus sewa restoran normal. Kita hanya jualan dengan melalui online karena mau nggak mau kita harus ikutin eranya. Zamannya sekarang ini semua dikit-dikit beli dengan online gitu. Ya terlepas dari penjualan lewat ojol dan lain-lain, kalaupun ada yang beli take away tentu masih kita layani, namun kita memperkecil penjualan dengan dine-in, hanya lebih banyak ke online-nya aja. Oh, lebih banyak ke online-nya. Kalau boleh tahu produksinya per bulan berapa sih Pak dari AGTL? Waktu kemarin belum pandemi sih keren ya, saya masih seneng banget gitu. Setiap hari bisa punya tim motong ayam 500 ekor setiap hari. 500 Satu ekor cabang 500 ekor. Cabang-cabang yang lain tuh masih di bawah 100 sih. Namun setelah pandemi ini kemarin hampir 3 tahun, ya tentu tidak hanya saya, tidak hanya AGTL, semua terjadi menurun yang parah ya. Mungkin kami tinggal sekitar 50%-nya lah. 50%. Semoga bulan ini sudah mulai makin membaik sehingga bisa minimal kembali ke 500 lagi. 500 dan menambah lagi cabangnya ya? Amin ya Balik Allah. lagi ke 15 atau 150? Pengennya sih tahun ini kalau bisa sih 10 yang kecil-kecil aja. 10 yang kecil-kecil aja. Berarti ada target ya Pak ya untuk di mana nih? Iya. Indonesia atau Jabodetabek dulu? Aduh, Jakarta aja udah seneng. Jakarta nih sebenarnya kalau kita mau jeli, mau dikasih berapa unit pun masih kurang nih. Gitu. Jadi nggak usah jauh-jauh. Nggak usah jauh-jauh, masih Jakarta saja dulu lah. ya. Kalau role model sendiri ada nggak sih Pak? Enggak lah, kita jalan apa adanya, ngalir aja. Bahwa apa yang akan kita temui hari ini kita lakukan. Yang besok tentu orang lain punya impian harus dipikirkan ya. Tapi kita juga belum tahu yang terjadi besok kok. Belum tentu saat ini kita duduk, besok kita masih bisa duduk lagi. Jadi yang hari ini saja kita fokus kerjakan, yang besok sudahlah kita lihat besok aja. Motivasinya keren banget kan. Boleh dong Pak satu kasih kalimat lah ya, motivasi buat anak muda di luar sana yang sedang membangun bisnisnya. Boleh langsung kamera. Apa nih motivasinya? Saya nggak biasa memotivasi nih, tapi mungkin segitu. Atau kan supaya jangan lah buat anak-anak muda yang masih galau nih dengan bisnisnya. Apa ya? Jadi kalau pengen jadi orang baik, jangan tinggalkan jejak nakalmu. Nah, karena saat kita tinggal jejak nakal itu, ada jejak nakal yang nggak bisa terhapus. Gitu. Sip, mantap. Oh iya, satu lagi, boleh langsung promosikan AGTL-nya Bapak, bisa dibeli di mana aja dan bisa dipesan di mana aja. Boleh langsung ke situ Pak. Ya, para pelanggan tercinta AGTL-nya Nyonya Es, Raja Nasi Buk, Anda sekarang tidak hanya bisa mendapatkan nasi buk di ayam goreng tulang lunak Nyonya Es, namun Anda bisa menjadi reseller atau distributor kami dari produk yang gerobakan yang sudah kita kemas menjadi kalengan. Nah, untuk itu Anda daftarkan langsung ke 081390796246 untuk menjadi agen Gudeg Jogja Khas AGTL atau Krecek Jogja Khas AGTL. Jangan lupa hubungi kami di 081390796246. Terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa beli. Terima kasih banyak Pak Cahyo atas waktunya. Sudah diajak ngobrol bareng. Banyak banget pengalaman Pak Cahyo sharingnya, pengalaman banget sih, perjuangannya keren banget Pak Cahyo. Bener-bener up and down banget ya, dari bawah sampai akhirnya punya AGTL yang sehari bisa 500 pieces ayam satu outlet. Keren banget. Sehat selalu untuk Pak Cahyo, sukses terus. Sekarang sudah kembali new normal. Semoga bisnisnya juga kembali ke new normal, bisa makin banyak outlet-outletnya dan semakin laku dagangannya. Oke, terima kasih buat para teman-teman semua. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Bye-bye.